Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti Rahmawidya dengan NIM 230 10 21 20. Di sini saya akan memandu teman-teman saya dan saya sendiri yang akan mempresentasikan tugas algoritma penjadwalan. Di sini ya ada teman-teman juga. Yang pertama ada Salbila Alfianisa, ada Najwa Siti Fadila dan saya sendiri Rianti Rahmawidya. Lanjut, di sini saya Rianti Rahmawidya akan menjelaskan metode yang pertama yaitu round robin. Pertama-tama, round robin itu adalah algoritma penjadwalan di sistem operasi yang memberikan setiap proses waktu CPU secara bergantian dalam urutan yang sudah ditentukan. Setiap proses diberikan waktu eksekusi yang tetap sebelum beralih ke proses berikutnya dalam antrian. Pendekatan ini membantu mencegah starvation dan memberikan keadilan dalam alokasi waktu CPU. Lanjut, di sini ada contoh cara kerja dalam round robin itu sendiri. Ya, di sini ada kuantumnya sudah ditentukan 3 milisecond dan prosesnya ada proses A, B, C, dan D, di mana proses A saat tibanya 0, lama prosesnya 4, proses B saat tibanya 2, lama prosesnya 8, proses C saat tibanya 4, lama proses 7, dan terakhir proses D saat tibanya 5 dan lama proses 2. Lanjut, di sini saya sudah menghitung ya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mendapatkan ini semua ya, hitung-hitungan ini. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus menjumlahkan lama prosesnya, di mana 4, 8, 7, dan 2. Ini lama proses pada masing-masing proses ya. Kita jumlahkan, jika dijumlahkan maka hasilnya akan mendapatkan 21. Nah, 21 itu kita akan membuat 2 kolom di bawah ini sebanyak 21 kolom. Ya, lanjut. Lalu kita akan menentukan berapa lama proses yang diwaktukan pada masing-masing proses ya. Di sini proses A lama prosesnya 4. Nah, karena lama prosesnya melebihi quantum time, di mana tadi quantum time-nya adalah 3 milisecond, maka yang harus kita masukkan adalah 3 terlebih dahulu. Maka proses A menyisakan 1 proses, karena dia melebihi quantum time ya, quantum time-nya itu 3. Lalu lanjut ke proses B, di sini lama prosesnya 8. Maka jika kita masukkan 3, dia masih menyisakan 5 proses. Maka proses A dan proses B masih belum selesai. Lanjut ke proses C, di sini lama prosesnya 7. Jika kita masukkan 3, maka menyisakan 4 proses ya. Jadi proses C belum selesai. Lalu proses D, karena di sini lama prosesnya 2, dia tidak melebihi quantum time. Tadi quantum time-nya 3 milisecond ya. Maka proses D bisa langsung dianggap selesai. Lanjut, karena round robin itu sendiri bersifat adil ya, jadi digilir ya sampai habis. Jadi kita balik lagi pada proses yang belum selesai. Tadi yang belum selesai terdapat A, B, dan C. Maka kita balik lagi pada proses yang awal, yaitu proses A. Tadi jika kita masukkan 3, maka masih menyisakan 1. Kita taruh 1 di sini. Maka proses A sudah selesai, karena sudah tidak ada lagi yang harus dieksekusi. Lanjut pada proses B, karena tadi baru kita masukin 3 ya, masih menyisakan 5 karena lama prosesnya 8 ya, 8 dikurang 3 masih ada sisa 5. Kita masukkan 3 lagi, tidak boleh melebihi quantum time yang sudah ditentukan. Nah, maka proses B masih belum selesai karena masih ada sisanya. Lanjut ke proses C. Di sini proses C karena tadi sudah kita masukkan 3, maka masih menyisakan 4 proses. Nah, 4 proses tidak bisa langsung dimasukkan 4, harus dimasukkan 3 terlebih dahulu, maka proses C masih belum selesai. Lanjut, karena tadi proses A sudah selesai, kita akan mengeksekusi proses yang belum selesai, yaitu proses B dan proses C. Kita mulai dari yang terlebih dahulu yang B. Nah, tadi B karena baru kita masukkan 3, di sini 3, jika dijumlahkan hasilnya 6, sedangkan lama prosesnya 8, maka masih menyisakan 2 yang harus kita eksekusi. Nah, proses B sudah kita simpan 2 di sini, maka proses B sudah selesai. Lanjut yang terakhir yang masih belum selesai, yaitu proses C, karena di sini baru kita masukkan 3 dan di sini baru kita masukkan 3 juga. Jika dijumlahkan hasilnya 6, maka masih ada satu proses yang harus dieksekusi. Nah, maka kita taruh 1 di sini. Lanjut, kita harus menentukan saat mulai dan waktu selesai. Cara menentukannya adalah di sini
terdapat garis-garis untuk pemisah ya, untuk memisah setiap kolom. Dimulai dari garis 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 21 kolom. Tadi kita membuat 21 kolom. Lanjut, kita lihat proses A saat mulainya adalah 0. Karena seproses A dimulai pertama, maka dimulai pada saat 0. Dan waktu selesainya kita lihat, kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini proses A selesai, maka dapat diketahui proses A saat mulai 0 dan waktu selesai 12. Lanjut ke proses B. Di sini proses B saat mulainya 3, kita lihat 0, 1, 2, dan 3. Benar ya, proses B saat mulainya 3. Dan waktu selesainya di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 di sini. Proses B, maka bisa kita lihat proses B saat mulainya 3 dan waktu selesainya pada waktu ke-20. Lanjut proses C, saat mulainya kita lihat apakah 6, 0, dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini proses C dimulai, lalu berakhir pada terakhir ya, karena tadi terakhir udah 21, jadi udah dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa proses C selesai pada waktu ke-21. Terakhir proses D, kita lihat saat mulainya 9, lalu kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di sini proses D dimulai. Lanjut berakhir pada waktu 9, 10, 11. Maka di sini proses D bisa langsung selesai pada waktu ke-11. Nah, kita sudah dapat mengetahui saat mulai dan waktu selesai. Nah, untuk mengetahui lama tanggap ini, kita hanya tinggal mengurangi waktu selesai dikurang saat tiba. Di sini untuk proses A waktu selesainya 12 karena saat tibanya 0, maka di sini 12. Untuk proses B karena di sini waktu selesainya 20 dikurang saat tiba, 20 dikurang 2 sama dengan 18. Proses C di sini waktu selesainya 21 dikurang 4, maka menghasilkan 17. Nah, terakhir untuk proses D, di sini waktu selesainya 11, jika dikurang saat tibanya 5, maka lama tanggapnya adalah 6. Nah, untuk menentukan jumlah, kita hanya tinggal menghitung semua lama tanggap dari masing-masing proses. Di sini proses A 12, proses B 18, proses C 17, dan proses D 6. Jika kita hitung, maka hasilnya adalah 53. Lanjut, untuk mengetahui ratanya, kita hanya tinggal membagi jumlah dan jumlah proses ini. Karena prosesnya ada A, B, C, D, jika dijumlahkan adalah 4, maka jumlah dibagi proses. Jadi 53 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 13,25. Segitu saja materi dari round robin yang dapat saya jelaskan. Jika masih kurang, mohon maaf. Lanjut, di sini akan ada multi-level feedback queue yang akan dijelaskan oleh Nazwa Siti Fadilah. Selanjutnya, multiple feedback queue. Ini merupakan penerapan dari multiple feedback queue. Terdapat 3 antrian, yaitu quantum 1 sama dengan 10 milisecond, FCFS, first come first serve, quantum 2 sama dengan 40 milisecond, FCFS, quantum 3 sama dengan FCFS. Proses yang masuk ke antrian quantum 1. Dalam contoh ini yang dijalankan pertama adalah quantum 1. Karena dia ada di antrian pertama dan memiliki waktu yang paling sedikit, yaitu 10 milisecond. Jika dalam 10 milisecond tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke kuantum 2. Jika dalam 40 milisecond tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke kuantum 3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang ini, algoritma multiple feedback queue adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Selanjutnya, contoh perhitungan 1. Dalam contoh ini terdapat 3 antrian, yaitu proses 1, proses 2, dan proses 3. Proses 1 memiliki burst time 10, priority 3, waktu kedatangan 0. Proses 2 memiliki burst time 2, priority 1, waktu kedatangan 3. Proses 3 memiliki burst time 5, priority 2, waktu kedatangan 4. Selanjutnya, dibuat dalam bentuk gancar. Dalam gancar 0 memiliki waktu 0.
Pada gancar 1 memiliki waktu 10 diambil dari burst time proses 1. Pada gancar 2 memiliki waktu 12 diambil dari penambahan burst time 1. Penambahan burst time proses 1 dan proses 2 yaitu 12. Kemudian pada gancar 3 memiliki waktu 17 diambil dari penambahan burst time proses 1, proses 2, proses 3 yaitu 17. Selanjutnya contoh perhitungannya. Kemudian menghitung waiting time dari semua proses, yaitu proses 1 memiliki waiting time 0, yaitu hasil dari pengurangan gancar 0 dengan waktu kedatangan proses 1, yaitu waiting time-nya 0. Proses 2, kemudian pada proses 2 memiliki waiting time 7, hasil dari pengurangan gancar 1 dengan waktu kedatangan proses 2. Kemudian pada proses 3 memiliki waiting time 8, hasil pengurangan dari gancar 2 dengan waktu kedatangan proses 3, yaitu 8. Setelah waiting time dari setiap proses didapatkan, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung rata-rata dengan cara menjumlahkan waiting time dari setiap proses 1, proses 2, dan proses 3 dibagi dengan banyaknya proses, yaitu dibagi 3, yaitu sama dengan 5. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sabila Alfianisa dengan NIM 230102121. Di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan dengan metode priority scheduling. Nah, jadi algoritma penjadwalan dengan sistem priority scheduling itu algoritma yang mendahulukan proses yang punya prioritas yang lebih tinggi. Jadi setiap proses itu punya prioritasnya masing-masing. Nah, terus di sini prioritas itu biasanya menyangkut masalah waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, dan perbandingan antara rata-rata output burst dengan rata-rata CPU. Nah, priority ini sifatnya itu ada preemptive atau non-preemptive. Jadi preemptive itu kemampuan suatu sistem di mana dia itu bisa menghentikan prosesnya sementara untuk dilanjutkan dengan proses yang punya prioritas yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau non-preemptive itu kebalikannya. Jadi dia itu nggak bisa menghentikan prosesnya sebelum proses itu selesai dijalankan. Nah, lanjut ya. Di sini kita cara kerjanya. Nah, jadi di sini kita pakai cara preemptif. Di sini kita punya prioritasnya yang paling besar itu 1. Terus kita juga punya waktu kedatangan. Nah, karena kita di sini pakai sifat yang preemptif, dan di sini kita punya prioritas yang sama, jadi kita bakal gunain cara FCFS. Jadi kita lihat siapa duluan yang lebih datang duluan. Nah, habis itu di sini yang datang duluan di waktu ke-0 itu ada P1 dengan waktu kedatangan 8 dan prioritasnya 2. Nah, selanjutnya di waktu ketiga ini datanglah P2 dengan waktunya itu 5 dan prioritasnya 1. Nah, jadi di sini antara P1 sama P2, prioritas yang lebih tinggi ini 1. Tapi sebelumnya di waktu kedatangan itu, si P1 ini udah berjalan sampai ke 3. Jadi waktu yang 8 ini dikurangi dengan 3, jadi P1 itu punya burst time sisanya itu 5. Nah, dilanjut di sini yang akan berjalan duluan itu P2 karena dia prioritasnya lebih besar daripada P1. Nah, jadi P2 ini dia itu habis di sini berjalan di waktu kelima, dan di waktu yang kelima ini datang P3 dengan burst time-nya itu 2 dan prioritasnya itu 2. Nah, si P2 ini masih terus berjalan. Dia tuh dari waktu ketiga terus kelima. Jadi dia masih punya burst time-nya itu 3. Nah, di sini tuh ada kesamaan kan. P1 sama P3 dia punya prioritasnya itu 2. Jadi di sini kita tuh habisin dulu yang P2 karena dia tinggal sisanya itu ada 3 burst time. Nah,
P2 di sini masih berjalan, terus di sini adalah tuh datang antrian baru P4. Jadi yang kuning itu yang masih mengantri, terus yang hijau ini itu yang sedang berjalan. Nah, jadi di sini proses kedua ini masih terus berjalan dan dia itu habis di burst time yang ke-8. Nah, di burst time yang ke-8 ini kita punya proses 4, 3, sama 1. Nah, dari ketiga ini kita itu punya proses yang prioritas yang utama itu di P4. P4 ini dia punya prioritas 1. Nah, jadi dia itu bakal dia itu kan punya burst time-nya 6. Nah, dia itu kita bakal habis di sini. Jadi P4 itu bakal habis di 14. Nah, lanjut sisa dari P3 sama P1. Nah, di sini kan sama prioritasnya. Tapi kita lihat nih siapa yang datang duluan. Nah, pastinya P1 karena P1 itu datang di waktu ke-0. Jadi kita utamain P1 duluan yang jalan. Nah, jadi sini P1 jalan dengan burst time-nya itu kan sisanya di sini itu burst time-nya itu sisanya 3. Nah, dilanjutlah tuh ke sini jadi P1-nya habis. Nah, habis itu kita hitung waktu tunggunya. Jadi waktu tunggunya ini P1. P1 ini dia tuh habis di waktu ke-16. Nah, terus dia datang di waktu ke-0, tapi dia udah sempat jalan di waktu ketiga. Jadi kita ambilnya 16 dikurangi 3, jadi sama dengan 13. Nah, habis itu kalau di proses kedua, kan proses kedua itu kan habisnya di waktu ke-6. Nah, terus datangnya di waktu ketiga karena dia nggak ada waktu tunggu. Jadi kayak dia tuh selama proses itu tuh dia tuh terus berjalan. Jadi dia tuh nggak ada waktu tunggu. Nah, jadi dia tuh 0. Nah, terus di proses ketiga itu dia itu habisnya di ke-14. Terus dikurang sama waktu dia datang itu di ke-5 jadinya 9. Terus di proses 4 itu dia itu datangnya di yang ke-8. Terus habisnya di yang ke-8. Terus datangnya di waktu ke-6 jadinya 2. Nah, di sini kita hitung rata-rata waktu tunggunya itu 24 dibagi 4. Nah, 4 itu dari banyaknya proses. Nah, banyaknya proses itu kan ada 4. Nah, jadi 24 dibagi 4 sama dengan 6 satuan waktu. Nah, selanjutnya kalau ini kita pakai metode non-preemptive. Kalau kita pakai metode non-preemptive berarti kalau misalkan ada prioritas yang sama, berarti kita ngeduluin ini burst time yang paling kecil di sini. Nah, jadi kita lihat. Nih, jadi misalkan di waktu ke-0 itu ada P1 masuk nih. Dengan burst time-nya 8, terus prioritasnya 2. Nah, si P1 ini jalan lah tuh sampai waktu ketiga. Nah, di waktu ketiga P2 masuk. P2 masuk. Nah, P1 ini gantian mengantri. Jadi P2 yang dijalanin karena dia punya prioritas yang lebih tinggi. Nah, habis itu di waktu kelima P3 masuk. P3 masuk, P2 masih berjalan karena dia posisinya punya prioritas yang lebih tinggi. Jadi di sini P1 dan P3 itu mengantri. Nah, selanjutnya di waktu yang ke-6 itu P4 masuk. Nah, P4 masuk dengan burst time-nya 6 sama prioritasnya 1. Nah, di sini kita masih punya P2 yang lagi berjalan. Nah, karena kita pakainya sifatnya non-preemptive, jadi kalau misalkan masih berjalan, ini harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, jadi kita habisin dulu yang P2. Nah, yang P2 ini udah habis, jadi yang selanjutnya ini, di antara P4, P3, sama P1 itu, yang punya prioritas paling tinggi itu P4. Jadi, di waktu yang ke-8 ini, yang dijalanin itu proses yang keempat. Nah, terus proses yang ketiga sama proses yang ke-1 itu, dia itu mengantri. Nah, habis itu, proses yang keempat ini punya sisa burst time-nya 6. Nah, jadi kita habiskan di sini 14. Jadi di sini kita punya sisa P3 sama P1.
Nah, P3 sama P1 itu tuh punya prioritasnya sama 2. Jadi kita dahuluin yang punya burst time-nya paling kecil, yaitu P3. P3 itu punya burst time-nya 2, sedangkan kalau P1 itu burst time-nya 5. Nah, habis itu di sini kita selesaiin habis di waktu ke-21. Nah, terus kita hitung waktu tunggunya. Cara hitungnya sama kayak sebelumnya. Jadi P1 itu habis di waktu yang ke-14. Terus dia itu datang di waktu ke-0, tapi dia itu udah berjalan di waktu ketiga. Jadi 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Kalau P2 ini dia itu nggak ada waktu tunggu, jadi dia tuh terus tanpa ada antrian, jadi dia tuh gak pernah ngantri gitu loh. Jadi kayak selama proses itu dia gak ada waktu tunggu, jadi dia 0. Terus kalau proses ketiga itu dia itu habis di waktu ke-19. Nah, habis itu dia datang di waktu yang kelima, jadi 19 dikurangi 5 itu 14. Nah, terus proses yang keempat itu habis di waktu yang ke-8, terus datang di waktu ke-6, jadi 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Terus kita jumlahin semuanya sama dengan 27, terus kita dibagi sama prosesnya itu ada 4. Jadi 27 dibagi 4 sama dengan 6,75 satuan waktu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan.